ke kamar korban karena istri korban tidak dapat menghubungi korban karena handphone korban mati. Kemudian setelah dimintain tolong oleh istri korban, penjaga kos melaporkan kepada pemilik kos untuk membuka pintu, dan penjaga kos mengajak salah satu penghuni kos lainnya, saudara FM, saksi FM, untuk membuka atau mengecek kondisi kamar kos 105 dengan jadi penjaga kos dan saksi penghuni kos lainnya, saudara FM, berupaya masuk ke dalam kamar korban dengan mencongkel jendela, kemudian membuka slot dari dalam, membuka kunci manual, akhirnya pintu berhasil dibuka. Sampai dengan saat ini, rekan-rekan, tim penyelidik telah melakukan klarifikasi pengambilan keterangan dalam tahap penyelidikan setidaknya ada 15 orang. Ya, 15 orang itu dari lingkungan kos-kosan, ya, kemudian dari tempat kerja korban, kemudian dari keluarga korban, sampai dengan saat ini tim penyelidik tidak menemukan hambatan. Kemudian dengan senantiasa mengedepankan prinsip penyelidikan atau mengungkap peristiwa ini harus berdasarkan scientific crime investigation, maka penyelidik melakukan pemeriksaan dan kerjasama dengan beberapa ahli. Ya, ini merupakan komitmen Polda Metro Jaya dalam mengungkap peristiwa agar akuntabel, agar profesional, proporsional, dan nanti hasil akhirnya akan dilaksanakan atau dijelaskan secara transparan. Ya, saat ini masih berproses. Jadi untuk tercapainya pembuktian secara ilmiah, maka beberapa ahli yang dikomunikasikan dan dilibatkan dalam pengungkapan peristiwa ini, yang pertama itu adalah pemeriksaan fisik atau melakukan otopsi terhadap jenazah korban, yaitu dilakukan oleh tim dari kedokteran forensik RSCM. Nah, dalam pemeriksaan otopsi terhadap jenazah korban ini juga dilakukan ya pemeriksaan toksikologi untuk mengetahui tadi, kalau otopsi tadi untuk mengetahui penyebab kematian. Ya, sama nanti juga akan dijelaskan oleh ahli perkiraan jam kematian. Kemudian dalam proses otopsi ini juga dilibatkan ahli pendukung, antara lain untuk dilakukan pemeriksaan toksikologi, untuk dilakukan pemeriksaan apakah dalam jenazah ini ada kandungan-kandungan zat kimia, racun, dan lain sebagainya. Kemudian pemeriksaan pendukung lainnya dengan mengambil beberapa sampel organ dalam korban, itu dilakukan pemeriksaan histopatologi untuk melakukan pemeriksaan penyakit dalam. Ini kelompok ahli yang pertama. Kemudian yang kedua, penyelidik telah melakukan pemeriksaan sidik dari TKP, ya, dari barang-barang yang ada di TKP,
itu diambil, ya. Sampelnya, kemudian pemeriksaan sidik jari ini dilakukan oleh tim dari barang-barang itu ambil beberapa sampel DNA untuk dilakukan proses pemeriksaan DNA. Kelompok yang keempat adalah untuk melakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti elektronik yang ditemukan di TKP dan untuk mengungkap peristiwa ini seperti laptop, handphone, kemudian CCTV. CCTV ini setidaknya penyelidik telah mengambil rekaman dari 20 titik CCTV, dimulai dari TKP yaitu lingkungan kos korban, kemudian beberapa tempat yang pernah dikunjungi korban sehari terakhir, sampai 7 hari terakhir ya, enggak ini rekaman CCTV, kemudian juga lokasi-lokasi tempat kerja, lokasi lainnya yaitu tempat kerja korban. Nah, pemeriksaan barang bukti digital ini masih berlangsung yang dilakukan oleh rekan-rekan kami dari tim digital forensik dan analisis dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Kemudian penyelidik juga melakukan pendalaman terhadap latar belakang korban, yaitu dengan melakukan dan melibatkan tim ahli dari psikologi forensik. Ini juga kami lakukan ya untuk mengumpulkan peristiwa ini secara utuh. Ya, tim Apsifor ini punya metode pemeriksaan sendiri untuk melakukan penggalian terhadap latar belakang korban. Kemudian dari pihak Kompolnas, ini di luar ahli ya, selanjutnya dalam pemeriksaan ini Kompolnas sudah beraudiensi atau penyelidik juga beraudiensi dengan Kompolnas. Kemudian Kompolnas juga sudah mendatangi TKP. Kemudian dari Komnas HAM juga sudah dilakukan pengecekan TKP bersama. Kemudian audiensi juga pernah dilakukan penyelidik dengan pihak dari Kementerian Politik dan Keamanan, Polkam, ya. Jadi sekali lagi, bekerja dan kami tetap berkomitmen akan mengungkap kasus ini secara terang benderang, transparan, sebagai wujud komitmen dari Polda Metro Jaya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional. Ya, itulah tahap yang sedang berjalan sampai dengan saat ini, rekan-rekan. Nanti apabila ada update lebih lanjut akan kami sampaikan kemudian, rekan-rekan, ya. Itu update-nya. Baik. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Silakan, bentar, satu-satu. Siang Pak, saya Irin dari CNN. Berarti kan kemarin ada penambahan waktu 6 hari. Apakah ada penambahan waktu 6 kemarin?